Oke, kita mulai ya Mbak Dian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Dian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik Oke, dan sangat sibuk sekali. luar biasa. Apresiasi penuh buat jadwalnya Mbak Dian yang sangat padat gitu ya. Eh, hari ini kabarnya Mbak Dian mau ada diskusi terkait permasalahan yang sedang dihadapi. Boleh diceritakan kira-kira permasalahannya seperti apa? Masalah yang dihadapi oleh saya saat ini di tahun ajaran 2024
2025 saya mengajar di kelas 5, di mana saya mendapati ada beberapa anak yang belum bisa membaca. Bahkan tentu saja ada anak yang belum bisa sama sekali. Nah, itu PR buat saya yang menurut saya sangat berat, tapi insya Allah saya bisa. Oke. Jadi, tujuan pembicaraan kita hari ini adalah ternyata Mbak Dian punya permasalahan terkait ada beberapa siswa di kelas 5 yang mereka ditemukan ternyata kemampuan membacanya masih kurang begitu ya. Padahal kegiatan Iya, ANBK hampir dekat begitu. Ya, dan di sini ternyata Bu Dian merasa kesulitan gitu ya dalam meningkatkan kemampuan literasinya. betul. Literasinya saya merasa kesulitan. Ini bahkan hari ini pun tadi siang saya sedang melaksanakan simulasi ANBK. Dan memang sangat luar biasa sekali saya membimbingnya. Karena memang beberapa anak itu memang sama sekali belum bisa membaca ya, Bu ya. Apalagi literasinya banyak, panjang. Nah, itu saya kesulitan sekali. Oke. Ya, kalau saya tanya apa tujuan yang ingin Bu Dian capai dengan kondisi siswa yang memiliki kelemahan dalam kemampuan membaca tadi, bisa diceritakan Bu Dian? Oke. Tujuan utama saya adalah memastikan bahwa siswa yang saat ini masih memiliki kesulitan dalam membaca bisa mencapai kemampuan literasi dasar sebelum pelaksanaan ANBK. Saya ingin mereka bisa membaca dengan lancar, tidak hanya untuk kepentingan ujian saja, tapi juga untuk mendukung proses pembelajaran secara keseluruhan. Hal ini penting agar tidak tinggal hal pemahaman ujian ini kita pelajari hari. Saya berharap dengan pendekatan yang lebih intensif, semua siswa bisa mengikuti ujian dengan baik dan lancar. Sama anak-anak yang belum bisa membaca dengan lancar. Oke. Jadi tujuannya adalah bahwa anak-anak yang tadi memiliki kemampuan kurang dalam membaca tentu kemudian ingin meningkatkan gitu ya kemampuan membacanya dan itu harapannya bisa memberikan satu pengaruh positif terhadap pelaksanaan ANBK begitu ya. Nah, kalau bagaimana sih sebenarnya hasil idealnya yang ingin Bu Dian capai jika siswa yang tadi kurang membaca, kurang bisa membaca tadi, kemudian memiliki kemampuan membaca yang lebih bagus? Gambaran ideal yang saya bayangkan adalah semua siswa itu termasuk yang awalnya kesulitan membaca itu dapat membaca lancar dan memahami isi bacaan dengan baik. Saya ingin dan mereka tuh sebenarnya mampu dengan kecepatan yang sesuai dengan usia mereka. Saya ingin mereka tuh mampu membaca sesuai dengan tingkatan usia mereka. Jadi saya ingin juga mereka itu memahami kalimat-kalimat yang ada pada bacaan. Tidak hanya membaca saja, tapi mereka paham dan apa makna dari bacaan yang mereka baca. Saya berharap juga mereka tidak hanya membaca secara teknis, tapi juga memahami teks yang lebih dalam. Dengan begitu mereka dapat mengikuti pembelajaran yang lain dengan lebih mudah karena memiliki fondasi penting untuk semua mata pelajaran. Jadi membaca itu adalah fondasi penting untuk mengikuti semua mata
mata pelajaran dan untuk kehidupan selanjutnya mereka. Iya, bagus sekali berarti. Kondisi ideal yang ingin Mbak Dian capai itu luar biasa. Artinya kemampuan membaca yang ingin Mbak Dian capai itu hanya sebagai sebuah pondasi gitu ya, tentunya bagi anak-anak untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dari itu, terutama dalam rangka peningkatan kemampuan literasi di semua mata pelajaran tentunya begitu ya. Ya. Nah, kalau menurut Budian, apa yang menjadi penyebab utama sebenarnya? Kenapa mereka kok ada beberapa ya di antara anak-anak kelas 5 itu kok bisa memiliki kemampuan membaca yang masih kurang begitu? Ada beberapa faktor yang menurut saya menjadi penyebab utama kurangnya kemampuan membaca siswa. Yang pertama, perbedaan tingkat kemampuan antar siswa di kelas. Jadi kemampuan itu beda. Ada yang cepat larinya, ada yang merangkak dulu. Jadi kemampuan anak itu berbeda. Lalu anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Contohnya ada yang disleksia, terus ada yang biasanya saya menemukan juga ada anak yang memang disleksia. Jadi anak itu membacanya tuh kayak hurufnya itu loncat-loncat. Saya belajar, jadi kayaknya ini masuk ke disleksia. Itu pertama. Nah, kedua, perhatian orang tua. Jadi kurangnya perhatian orang tua. Anak itu kan membutuhkan perhatian atau pendampingan dalam belajar di rumah karena tidak semuanya diserahkan di sekolah. Nah, itu juga mempengaruhi. Ketiga, biasanya itu yang saya temukan ada beberapa faktor orang tua ternyata mereka buta aksara atau memang belum bisa membaca orang tuanya. Makanya untuk mengajari anaknya juga belum bisa. Nah, itu faktor-faktor yang menurut saya sangat mempengaruhi. Iya. Artinya faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca anak itu cukup kompleks ya, Budian ya. Mulai dari kondisi si anak, kemudian kondisi keluarga dan juga ternyata kondisi lingkungannya begitu ya. Nah, bagaimana Budian bisa mengetahui lebih lanjut tentang seperti apa sih yang membuat mereka itu memiliki kemampuan yang kurang di dalam membaca? Untuk memahami lebih jauh tentang apa yang menjadi kendala utama dalam kemampuan siswa membaca, saya biasanya melakukan asesmen awal, Bu. Misalnya dengan teks membaca sederhana. Nah, saya panggil anak satu-satu, saya tes mereka bacanya seperti apa, itu asesmen awal. Lalu saya itu mengidentifikasi apakah masalah terkait pengenalan huruf, keterampilan forensik, atau mungkin masalah pemahaman teks. Jadi selain itu juga asesmen awal itu saya berdiskusi dengan wali murid untuk memahami apakah di rumah ada kebiasaan membaca atau bagaimana situasi lingkungan belajar mereka. Jadi itu untuk memahami lebih jauh masalah-masalah kenapa mereka kurang dalam memahami bacaan. Iya. Membicarakan banyak, mencari informasi-informasi tentang lingkungan. Jadi itu untuk mengetahui tentang tindak lanjut tentang kenapa mereka kurang dalam membaca. Jadi itu. Iya. Artinya Mbak Dian itu sudah punya langkah-langkah jitu gitu ya. Bagaimanakah mengetahui lebih kompleksnya terkait penyebab dari kurangnya kemampuan membaca anak-anak.
Nah, karena memang sebenarnya kurangnya membaca ini kan yang menjadi fokus adalah pada siswanya, gitu ya. Langkah apa yang akan Budian ambil ketika ingin meningkatkan keterlibatan siswa dalam memperbaiki situasi ini? Langkah yang saya ambil, saya itu memulai dengan mengadakan kelas tambahan selesai jam pelajaran, khusus untuk anak yang belum bisa membaca. Pada sesi ini saya akan menggunakan metode yang berbeda dari kelas reguler, lebih fokus pada kebutuhan individu setiap anak. Jadi saya juga akan tidak menyampaikan materi yang saya berikan kepada mereka dengan siswa yang sudah bisa membaca, sehingga materi yang saya berikan kepada anak yang belum bisa membaca sesuai dengan kemampuan mereka. Intinya dengan cara teks yang lebih pendek lagi atau lebih mengutamakan kebutuhan mereka. Selain itu saya menggunakan media pembelajaran menarik seperti permainan kata, bacaan bergambar. Jadi bacaan bergambar kan lebih banyak gambarnya daripada teksnya, itu lebih sangat menarik juga. Atau tentang aktivitas interaktif buat mereka lebih terlibat, termotivasi untuk belajar lebih. Saya juga berencana memberikan penguatan positif agar mereka merasa dihargai dan tidak malu bahwa saya ini belum bisa membaca, kayak gitu. Jadi saya lebih penguatan positif, tidak apa-apa, kita kejar nanti teman-temannya, seperti itu. Wah, langkah Budian sudah banyak sekali gitu ya. Dan ini adalah hal-hal yang sudah pernah Bu Dian lakukan di tahun sebelumnya, begitu? Oke. Nah, berproses dari langkah-langkah yang Bu Dian sudah pernah lakukan sebelumnya, apakah di permasalahan kali ini ada strategi lain yang mungkin bisa Bu Dian terapkan untuk meningkatkan kemampuan membaca mereka? Untuk strategi kayak tahun kemarin mungkin akan saya terapkan, mengingat waktunya sudah mulai, kalau menurut saya sudah sangat terlambat ya, walaupun tidak ada kata terlambat. Betul. Tapi untuk kelas 5 bahkan anak itu udah usia 13 tahun ya. Jadi menurut saya ini emang harus disegerakan dan secepatnya, karena mengingat waktunya nanti kelas 6 ujian dan SMP. Nah, makanya saya itu mau mengulang strategi saya lagi, di mana nanti saya akan mengenalkan atlas di mana tertulis itu sangat mendukung anak-anak yang belum bisa membaca dengan metode bunyi. Di mana metode bunyi itu menurut saya sangat efektif sekali, karena banyak lulusan dari Gria Baca, namanya Gria Baca itu meluluskan anak-anak yang sudah bisa membaca, bahkan itu menurut saya sangat baik. Nah, nanti saya akan mengenalkan ke Gria Baca itu dengan saya memilih orang tuanya untuk mendampingi ke sana dan mendaftar di sana. Strategi itu yang akan saya lakukan. Ini waktunya sudah mepet sekali. Iya, memang berpacu dengan waktu gitu ya, Bu Dian ya. Jadi kalau tadi Budian sudah menyiapkan langkah-langkah mulai dari yang pertama nanti akan memberikan les baca selesai sepulang sekolah, kemudian juga menggunakan media-media pembelajaran yang atraktif gitu ya. Tidak hanya berbentuk tulisan namun juga berbentuk gambar sehingga anak-anak itu lebih menarik, sampai dengan bekerja sama dengan lembaga les baca begitu ya. Nah, ini langkah-langkah menurut saya langkah-langkah yang cukup strategis yang bisa Budian ambil ketika dalam kondisi permasalahan seperti ini. Ya, dari langkah-langkah tadi yang Budian sampaikan, kita diskusikan juga, mana yang kira-kira akan Budian lakukan lebih dulu
dalam waktu dekat ini? Untuk langkah yang sudah saya lakukan, sebenarnya saya sudah melakukan juga untuk di awal semester, diagnostik awal, asesmen awal itu memang saya sudah melaksanakan jam tambahan. Nah, jam tambahan itu mungkin akan saya lakukan sampai sekarang. Lalu kedua saya juga akan mengenalkan itu via baca. Jadi intinya untuk yang saat ini bisa saya lakukan dan utamanya itu saya mengadakan jam tambahan. Oke, jadi Mbak Dian sudah punya gambaran penuh gitu ya terkait solusi dari permasalahan ini, bahkan sampai pada bekerja sama berkolaborasi dengan pihak orang tua yang nantinya harapannya bisa mendukung program yang Bu Dian lakukan. Nah, kalau dari saya, ini bagaimana nih saya bisa mendukung langkah programnya Bu Dian kali ini? Mungkin Bu Siti Mutaharo bisa mendukung saya dengan memberikan masukan terkait strategi atau metode pembelajaran yang lebih efektif, terutama dalam mengatasi tantangan ini ya. Nah, terus saya juga sangat menghargai dukungan moral, motivasi, karena ini membutuhkan kesabaran, positivitas, jika memungkinkan. Bu Siti juga bisa membantu saya mengukur kemajuan siswa, misalnya dengan membantu saya menggunakan alat evaluasi sederhana untuk menilai perkembangan kemampuan membaca mereka. Oke, ya. Eh, Insya Allah saya sangat mengapresiasi yang Budian rencanakan tadi. Sudah sangat luar biasa apa yang Budian rencanakan, mulai dari memberikan les, kemudian di dalam media pembelajaran, bekerja sama dengan orang tua, bekerja sama dengan lembaga les privat gitu ya. Itu sebenarnya sudah sangat sangat komprehensif menurut saya, menyeluruh bahkan sampai menyasar dengan adanya kebutuhan murid gitu ya, sampai ada Budian itu bisa mendiagnosis, oh ini anak kok sepertinya ada kondisi disleksia. Ini termasuk hal-hal yang menurut saya sudah terangkum penuh gitu. Nah, kalau saran dari saya memang terkait kemampuan membaca itu kan, kita harusnya ada, pengukuran sejak dini begitu ya, dari sejak anak-anak di kelas 1 begitu kan. Nah, ini mungkin kalau saran saya nanti Budian juga bisa berkolaborasi nih dengan teman-teman guru kelas yang lain, terutama dari kelas bawah, terkait dengan kemampuan membaca. Ya, tentunya dengan ibu atau bapak kepala sekolah begitu kan. Nah, dari sana harapannya ketika berkolaborasi itu bisa diwujudkan satu program yang bisa membantu anak-anak bisa membaca sejak dari awal. Misalkan dengan adanya tes diagnostik itu sejak dari awal, bekerja sama dengan lembaga atau bisa dikelola oleh sekolah sendiri yang ini akan menjadi sebuah apa namanya? Tahap awal kita bisa mengetahui kemampuan membaca dari anak masing-masing. Kalau kita sudah tahu dari awal, tentunya permasalahan ini tidak akan muncul di kemudian hari. Harapannya begitu. Tentang strategi-strategi pembelajaran, Budian sudah sangat interaktif tadi dengan menggunakan media-media, bisa juga dengan media video atau media sosial yang bisa kita share lewat Bapak Ibu orang tuanya, karena mereka kemungkinan tidak memiliki handphone tentunya. Nah, itu kita bisa berkolaborasi dengan orang tua melalui tadi apa namanya sarana atau media yang bisa di-share lewat orang tua begitu. Itu mungkin saran dari saya. Kalau misalkan nanti butuh yang lain bisa tetap kita diskusikan terkait program ini. Yang jelas program ini sudah sangat luar biasa begitu. Nah, ini yang perlu menjadi catatan bagi diskusi kita kali ini adalah apa indikator keberhasilan yang Budian harapkan dari program yang akan kita laksanakan ini? Indikator keberhasilan ya saya tidak terlalu tinggi-tinggi,
yang penting saya harapkan adalah meningkatnya kemampuan membaca siswa yang belum bisa membaca itu saja. Oke, ya. Jadi dari indikator itu mudah-mudahan nanti Budian bisa mengukur seberapa berhasilkah programnya Budian, begitu kan? Dan nanti dari hasil itu akan kita bisa evaluasi, refleksi, dan juga kita bisa berikan umpan balik tentunya yang konstruktif gitu kan. Mudah-mudahan permasalahan seperti ini tidak akan muncul lagi di kemudian hari. Ataupun ketika muncul, kita sudah punya solusinya, begitu. Ya, kira-kira begitu coaching kita hari ini, Budian. Boleh sedikit dulu, nanti kalau refleksi kita ada di belakang saja, tidak apa-apa. Ini sedikit penyampaian perasaan saja setelah kita melaksanakan coaching. Budian boleh memberikan tanggapan atau perasaan yang tadi dirasakan selama kita melaksanakan proses coaching. Oke. Perasaan saya lebih karena lebih rileks ya tadi ya, saya jadi bisa menceritakan keluhan saya dan saya mendapatkan masukan positif bahwa memang kita harus berkolaborasi dengan rekan sejawat guru dari kelas 1 atau sampai kelas 5 ya berarti ya, bahwa dari awal harus benar-benar dimatangkan bahwa anak itu harus bisa membaca dari kelas 1, 2, 3, dan 4. Dan saya harus bekerja sama dengan kepala sekolah, itu memang dukungan utama saya harusnya seperti itu. Terima kasih Bu Siti karena memberikan masukan. Oh iya, saya jadi oh iya, saya memang harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan guru lain seperti itu. Terima kasih Bu Siti. Oke. Oke, sama-sama Budian. Ya, kita tutup coaching kali ini, gitu ya. Mudah-mudahan yang kita laksanakan hari ini bermanfaat, memberikan efek yang positif dan terutama kepada anak didik kita, begitu, nggih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan Bu Dian. Saya yang menjadi coaching. Saya juga lagi direkam. Oke. Benar ya Bu ya. Oke. Udah ini ya kak. Benar. Cucu jangan sih itu. Halo, Mica. Masuk. Oh. Ya, praktis. Direkam ya nanti ya. Oh, ini tapi dalam Sudah direkam karena langsung kita lanjutkan rekaman, tidak saya putus. Ya, saya lanjutkan ya. Oke. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Budian. Untuk ini saya menjadi coach dan saya akan ya, sama sisi apa ya keluhan-keluhan yang bisa
kayak dengan tahu kita gitu. Ya, eh ini terkait permasalahan yang baru minggu ini saya terima. Jadi ada satu fenomena. Jadi di beberapa hari ini ternyata ditemukan banyak siswa yang berada di UKS dan ternyata mereka tidak berada dalam kondisi sakit. Jadi mereka berasumsi ingin lari dari pelajaran gitu ya atau menghindari guru tertentu, alih-alih mereka mengatakan sakit sehingga ada di UKS. Dan ini berlangsung tidak hanya 1-2 jam, tapi bahkan bisa sampai setengah hari. Nah, ini menjadi pembicaraan yang cukup krusial nih di tengah Bapak Ibu guru karena ini ternyata cukup mengganggu jalannya pembelajaran guru mapel begitu. Nah, kebetulan saya untuk tahun ini diserahi sebagai pembina UKS. Jadi ini adalah permasalahan yang tentunya harus saya hadapi dan segera saya carikan solusinya. Nah, ini makanya saya sampaikan kepada Budia nih. Kira-kira seperti apa nih mestinya solusi yang harus saya lakukan? Itu sama Bu harapkan terkait itu seperti apa tuh? Kalau tujuan saya karena saya di sini sebagai pembina UKS, tentunya saya bertujuan agar dalam pengelolaan UKS itu saya bisa memastikan bahwa UKS menjadi tempat yang mendukung kesehatan siswa secara efektif. Jadi, UKS adalah bagian layanan kesehatan yang cepat dan juga tepat, tetap dengan berkualitas gitu kan. Jadi UKS harus menjadi tempat di mana siswa yang benar-benar sakit itu bisa mendapatkan pertolongan sehingga kesehatan mereka cepat pulih, kemudian mereka juga bisa kembali ke pembelajaran yang seharusnya. Ya betul. Sebenarnya menjadi untuk itu kayak namanya oh kalau kita merasa itu tujuan yang dari KS ya, ya untuk siswa. Bagaimana kita harus membayangkan kondisi ideal UKS bisa mendukung kesehatan siswa tanpa mengganggu proses pembelajaran? Iya, kalau dilihat kondisi ideal UKS ya mestinya adalah sebuah layanan, sebuah tempat yang dikelola secara profesional gitu kan, kemudian juga memiliki prosedur yang jelas, kemudian juga ada kepengurusan yang bertanggung jawab gitu kan. Jadi hanya siswa yang benar-benar memerlukan istirahat saja dan sudah mengikuti prosedur yang bisa memanfaatkan layanan yang ada di UKS begitu. Dan saya juga sangat mengharapkan atau sangat merencanakan bahwa di dalam UKS itu ada sistem pelaporan yang baik. Sehingga ketika ada siswa yang masuk atau meminta layanan dari UKS, guru itu mengetahui alasan dengan jelas, kemudian juga bisa mempertanggungjawabkan kepada orang tua nantinya. Ya betul sekali. Karena UKS memang harus menjadi apa namanya bisa pembukuan juga karena keluar masuknya siswa tapi guru jadi guru bisa memantau ya guys gitu ya. Betul. Menurutmu apa penyebab utama siswa sering berada di UKS dengan apa gitu? Kalau dari beberapa yang biasa saya temui, yang menjadi penyebab mereka seringnya ke UKS ya memang cukup beragam karena melihat kondisi bahwa siswa juga anak-anak SMA yang mereka masih dalam masa-masa pubertas gitu ya. Sehingga apa yang mereka rasakan juga cukup kompleks begitu. Ya mulai dari sekedar pusing, kemudian demam atau misalkan lemes gitu ya karena memang belum sarapan atau memang dengan kondisi pola makan yang salah gitu ya atau akibat stres karena memang tekanan belajar gitu kan. Nah, ini menyebabkan beberapa siswa itu kadang akhirnya ingin menghindari pelajaran tertentu. Nah, dan salah satu lagi yang bisa menyebabkan
menumpuknya siswa di UKS adalah karena memang kurangnya pengawasan gitu kan, yang ketat di UKS, yang bisa memicu siswa itu jadi ingin berlama-lama di sana karena cukup longgar gitu kan. Betul. Jadi biasanya memang pusing sedikit, memang saya survei apalagi tekanan anak itu banyak kita belum tahu apa penyebabnya seperti itu ya. Apa yang perlu Mutahar lakukan untuk lebih memahami alasan siswa kenapa berlama-lama di UKS gitu. Jadi Mutahar memahami alasan. Jadi kita Mutahar itu memahami alasan siswa sering berlama-lama di UKS. Iya, untuk tahu lebih jauh terkait alasan mengapa mereka itu seneng gitu ya, atau bahkan sampai berbondong-bondong berlama-lama di UKS, ya saya tentu butuh observasi yang lebih mendalam terkait itu. Berarti saya harus berbicara secara personal dengan siswa-siswa yang memang sering kedapatan di UKS gitu kan. Apakah mereka itu punya permasalahan sendiri di rumah, atau punya permasalahan dengan teman di kelas, ataukah punya permasalahan dengan pembelajaran yang sedang dilakukan. Nah, tentu ini saya harus harus cari tahu lewat pembicaraan secara personal dengan mereka. Selain itu, saya juga bisa berkoordinasi, berkolaborasi bersama guru BK dan juga wali kelas, karena mereka adalah ujung tombak yang biasanya mengetahui kondisi permasalahan personal anak-anak biasanya. Ini mudah-mudahan dari sana saya bisa mengetahui apakah ada permasalahan personal ataukah permasalahan akademik yang anak-anak hadapi. Nah, Bu, kalau di kontrak memang itu saat aku saya memang nggak guru BK yang mengetahui tentang anak itu ya. Langkah apa yang Bu ambil untuk meningkatkan pribadi siswa dalam mengurangi alasan mereka yang beralasan sakit, tapi sebenarnya tidak sakit. Iya, jadi untuk mengatasi tadi gitu ya, anak-anak yang sering lari ke UKS itu, maka mestinya penting untuk dilakukan sosialisasi terkait pentingnya menjaga kesehatan gitu kan. Siapa yang tahu diri kita, mestinya kita sendiri. Siapa yang bisa menjaga kondisi kita, tentunya kita sendiri. Nah, ini bisa saya lakukan melalui kegiatan sosialisasi atau juga kampanye kesehatan yang bisa dilakukan oleh kader-kader UKS tentunya. Biasanya anak-anak itu akan lebih termotivasi ketika mereka diajak ngobrol atau diajak sharing dengan teman-teman yang sebaya dengan mereka, karena mereka akan lebih terbiasa, lebih terbuka begitu kan ketika ngobrol. Nah, ini nanti saya akan melaksanakan sosialisasi, kemudian kampanye kesehatan melalui kader-kader UKS yang ada di sekolah. Oke, ini langkah yang akan Bu ambil itu dengan sosialisasi ya, intinya menjaga kesehatan yang tahu siswa sendiri, jadi jaga kesehatannya gitu ya. Apakah ada strategi lain yang mungkin Bu terapkan untuk mengatasi hal lain nih Bu? Iya, selain kita tadi membangkitkan motivasi diri anak gitu kan untuk menjaga kesehatannya sendiri melalui kegiatan sosialisasi dan kampanye tadi, tentunya pelayanan UKS juga perlu diperketat gitu kan untuk mengimbangi gitu kan, untuk mengimbangi kegiatan tadi sehingga keluar masuknya siswa itu akan lebih terekap. Saya juga bisa melihat pola atau indikasi tertentu ketika ada anak-anak yang cukup sering ke UKS misalkan. Nah, ini akan menjadi bahan referensi bagi saya untuk melakukan tindak lanjut. Apakah saya perlu berkoordinasi dengan BK
dengan wali kelas atau sampai dengan orang tua begitu. Tentunya dengan berkoordinasi juga bersama kepala sekolah. Tadi terkait strategi mutaharah dan tadi memotivasi anak gitu ya. Lalu pelayanan UKS untuk keluar masuknya anak, mengimbangi program yang berjalan. Nah, Bu, dari langkah-langkah yang masyarakat, yang manakah yang Bu Mutaharah lebih prioritaskan? Kalau langkah strategis yang akan saya lakukan paling cepat, tentunya saya akan memperketat dulu aturan yang ada di UKS. Karena ini sebagai langkah awal saya untuk mengontrol siapa saja yang masuk atau keluar dari UKS. Kemudian yang kedua, saya akan berkoordinasi dengan pihak kepala sekolah, BK, dan juga wali kelas untuk menangani siswa-siswa yang tadi ternyata terekap sebagai apa ya, pelanggan gitu ya, pelanggan UKS yang nantinya akan kami coba reservasi gitu ya. Maksudnya kira-kira apa sih permasalahan yang membuat mereka itu ada di UKS, dan mudah-mudahan dari kegiatan itu bisa membuat mereka lebih sadar gitu kan ya, kemudian bisa membuat mereka lebih semangat kembali untuk mengikuti pembelajaran. Dari langkah-langkah Bu Mutaharah tadi untuk memprioritaskan tepat dulu ya, Bu ya. Jadi fungsi UKS itu dengan benar. Lalu dengan dalam sekolah, partisipasi anak-anak yang menjadi langganan ya Bu ya. Betul, Oke, Bu. pelanggan Gimana UKS. saya bisa mendukung Bu Mutaharah agar dalam menerapkan solusi masalah ini, Bu? Ya, tentunya ini adalah sebuah program yang tidak bisa take and give gitu ya. Artinya ini adalah sebuah program yang mendidik, tidak bisa sebuah program yang bersifat transaksional atau lu jual gua beli gitu maksudnya. Jadi ini bukan program yang junk food gitu ya. 1 menit keluar hasil gitu kan. Jadi ini adalah sebuah program yang kontinu yang tentunya butuh proses evaluasi yang kontinu juga. Nah, nanti saya sangat mengharapkan Budian bisa membantu saya untuk proses evaluasinya sehingga program yang saya laksanakan itu bisa berjalan dengan lancar dan tentunya berbuah hasil untuk memenuhi kebutuhan murid sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kalau saran saya tadi strategi-strategi luar biasa sekali dengan sosialisasi untuk menjaga kesehatan ya. Terus kan saya itu ada namanya pelayanan dasar. Jadi pemeriksaan kesehatan dasar masuk gigi, pengecekan gigi ya Bu ya. Mata, kesehatan fisik lainnya itu intinya dasar dulu Bu. Jadi saran saya atau maksud saya itu UKS itu mempunyai program dasar untuk pengecekan kesehatan dasar. Lalu binaan untuk lingkungan sehat. Jadi lingkungannya harus bersih. Jadi itu juga mempengaruhi kesehatan. Jadi itu maksud saya Bu. Iya, terima kasih sekali Budian. Oke, indikator keberhasilan yang Bu Mutaharah harapkan dalam pengelolaan UKS agar fungsi UKS itu tidak disalahgunakan siswa. Oke. Indikator keberhasilan saya tentunya karena tadi saya permasalahannya adalah anak-anak yang terlalu berlama-lama di UKS, maka indikator yang bisa saya lihat pertama kali adalah berkurangnya jumlah siswa yang berlama-lama di UKS tanpa ada alasan yang jelas. Kemudian yang kedua juga meningkatnya kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan dan adanya sinergi yang lebih baik antara Bapak Ibu guru, kemudian tim UKS dan juga siswa dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan kesehatan secara bersamaan.
Ya, jadi indikator tadi ya keberhasilan Mutaharo bilang bahwa kurangnya anak-anak yang berlama-lama di kalangan gitu ya. Nah, selama kita diskusi nih Bu nih, adakah perasaan Ibu seperti apa? Oh, Ya, jadi perasaan yang saya rasakan saat ini adalah ide-ide ini muncul muncul beriringan ketika saya terbuka dengan Budian sebagai coach gitu kan. Ternyata memang perlu kita sadari bahwa kadang permasalahan itu tidak harus dianggap rumit atau sederhana, tapi cukup dengan terbuka dan semakin kita terbuka itulah maka semakin membuka pintu-pintu solusi dari permasalahan tadi. Nah, inilah yang saya rasakan. Semakin saya membuka diri terkait permasalahan ini, saya ternyata semakin bisa melihat sekian gitu ya, sekian pintu-pintu yang memberikan solusi untuk saya mengatasi permasalahan. Begitu. oke, terima kasih Bu Taharo. Oh, next time. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan teknik coaching. Tadi yang pertama saya sebagai coach dan Budian sebagai coachee. Kemudian yang kedua saya sebagai Budian sebagai coach dan saya sebagai coachee dengan permasalahan masing-masing. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik gitu ya. Sudah bisa menghasilkan All events have ended here today. So to welcome you with a new learning spirit. Take care on the road and have a nice day. Oke, mudah-mudahan and have a nice day ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan coaching hari ini bisa memberikan satu solusi, kemudian bisa semakin meningkatkan potensi kita masing-masing terkait tugas kita sebagai pendidik terutama begitu nggih. Langkah berikutnya ini yang harus kita lakukan ya Budian ya adalah membacakan refleksi kayaknya. Ya, refleksi diri latihan coaching gitu ya. Kita mulai dari Budian boleh. Nah, tuh. Kan ya, Bu. Untuk refleksi saya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama percakapan, saya sudah menggunakan alur tirta dan melalui latihan langsung. Jadi, saya merasa ini sudah baik dan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan alur tirta. Lalu, dua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Yang perlu saya perbaiki yaitu saya harus berfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan saya harus ada umpan balik yang lebih baik gitu. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kesadaran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Nah, saya itu tadi belajar dari Bu Siti Mutaharo dengan teknik stop. Saya beberapa kali dengan menghela nafas atau ya Bu ya. Nah, itu saya lakukan. Oh, ternyata itu membuat saya sekarang itu dengan kesadaran penuh. Lalu apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan? Saya akan selalu mengingat alur tirta untuk menjadi coach yang baik agar pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan itu berbobot. Lalu oh iya. Udah itu ya. Lagi balik. Iya, dibacakan satu.
Umpan balik dari saya berarti. Oke. Umpan balik dari Bu Siti Mutaharo, kadang kita perlu lebih peka dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada coach. Semakin kita membuka diri, semakin banyak ide-ide muncul dan menangani berbagai permasalahan yang ada. Baik. Ya, terima kasih Bu Dian. Kita lanjutkan dengan refleksi diri latihan coaching yang akan dibacakan oleh saya gitu ya. Ketika saya menjadi Oke. coach gitu. Oke. Eh, refleksi diri yang pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Dari praktek coaching yang tadi kita lakukan, yang sudah berjalan baik adalah bahwa percakapan coaching sudah menggunakan alur tirta dan juga sudah menggunakan teknik rasa. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yang masih perlu saya perbaiki dalam melaksanakan teknik coaching adalah ketika saya harus mengajukan pertanyaan berbobot yang bisa lebih mengeksplorasi potensi dari coaching. Yang ketiga, apa yang Bapak dan Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melaksanakan coaching. Tentunya seperti yang pernah kita pelajari ketika pembelajaran sosial emosional, ketika kita ingin melaksanakan kehadiran penuh atau presence, gitu kan, kita bisa laksanakan dengan teknik stop di awal sehingga kita bisa lebih fokus di dalam kegiatan kita. Kemudian selama saya melaksanakan coaching, juga saya berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif, sehingga saya bisa melanjutkan coaching berdasarkan hasil saya mendengarkan aktif. Kemudian yang keempat adalah apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Yang saya lakukan untuk meningkatkan adalah tentu karena ini adalah sebuah proses yang berdasarkan jam terbang dan pengalaman, maka saya perlu banyak berlatih tentang teknik coaching, baik dengan teknik rasa maupun juga dengan tetap menerapkan alur tirta. Yang terakhir adalah saya akan membacakan umpan balik yang disampaikan oleh coach saya tadi, yaitu Bu Dian. Umpan balik dari Bu Dian sebagai coach adalah, yang saya rasakan selama proses coaching adalah bahwa kita tentunya sebagai manusia ternyata butuh teman begitu ya. Jadi kita harus lebih terbuka dengan teman kita sehingga ketika kita terbuka maka kita akan menjadi lebih rileks dalam menghadapi suatu permasalahan gitu. Ya, demikian refleksi diri teknik coaching yang kami lakukan bersama saya, Siti Mutahharoh, dan juga Bu Dian Ratnasari. Mudah-mudahan teknik coaching yang kami lakukan sudah memenuhi standar coaching gitu ya, sudah memenuhi teknik rasa dan juga menggunakan alur tirta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.